Hai, balik lagi di LWPP Plot. Setelah pertarungan seru melawan alien raksasa, Okarun dan Momo akhirnya selamat. Tapi Momo pingsan karena kelelahan dan Okarun kembali kerasukan nenek turbo. Nyawa Momo terancam. Apakah Momo akan dimakan? Ini dia alur cerita anime dan Dadan episode 3. Wibu. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang peramal bernama Dodoria Santa yang sedang meramal seseorang, di mana setiap ramalan si peramal meleset. おめえの年27だろ。20歳です。妻子がいるだろ。一人暮らしです。 Sampai-sampai orang-orang meragukan kemampuannya dalam meramal. Namun si peramal terlihat santai saja, tidak mempedulikan omongan orang. ドドリア3体やばいっすね。派手に外したな。あんな若いアイドルに妻子がいるわけないっしょ。 Saat dalam perjalanan pulang, dia minta diturunkan di tengah perjalanan. Bahkan dia meminta si sopir taksi untuk segera pergi kalau tidak mau mati. いや別に悪口言おうってわけじゃなくてちょっと見せてほしいな。死にたくなかったらとっとと失せな。 Kembali ke situasi Momo, di mana dia pingsan, sementara Okarun kerasukan nenek turbo. Di sini Okarun yang kerasukan ingin memakan Momo. Tapi sebelum itu, sebuah paku dan kayu melayang. Saat paku menancap pada kayu, Okarun kesurupan terpental. Ternyata yang datang adalah peramal Dodoria Santa yang ternyata adalah neneknya Momo. Okarun kesurupan langsung menyerang nenek Momo. Tapi anehnya, Okarun kesurupan malah terbakar saat mendekati neneknya Momo. Rupanya pergerakan Okarun kesurupan sudah diprediksi oleh nenek Momo, di mana nenek Momo membuat lingkaran untuk mengurung Okarun. Jika Okarun keluar lingkaran, dia akan terbakar karena sudah tertancap paku jimat di luarnya. Sebaliknya, jika ditancapkan di luar, maka bagian lingkaran yang menjadi penghalang. Dengan begini, nenek Momo dengan puas menghajar Okarun. Lalu nenek Momo membuat lingkaran di luar lingkaran sebelumnya. Dia berniat membakar Okarun kesurupan. Tapi nenek turbo yang ada dalam tubuh Okarun bilang, kalau dia terbakar, maka bocah Okarun juga akan terbakar dan mati. Tapi nenek Momo tidak peduli. Dia lalu menghapus lingkaran di dalam dan... Apa yuk? Scene berpindah di mana saat Momo tersadar dari pingsannya, dia sudah ada di kamarnya. Saat sadar, Momo langsung mencari Okarun. Saat dia bertemu neneknya, dia langsung bertanya, di mana Okarun? Di sini neneknya bilang, jika yang Momo maksud roh jahat, maka neneknya sudah membunuhnya. そいつうちがいないとやばいんだよ。 悪霊ならぶっ殺したぜ。 Ditambah, neneknya bilang, jika Momo kan tidak percaya hantu, apalagi dia menyebut neneknya dukun gadungan. Momo yang tahu dirinya salah meminta maaf ke neneknya sambil sujud syukur. Neneknya yang luluh akhirnya menyuruh Momo memeriksa kuil utama. ごめんなさい。うちが間違ってました。だから教えて。悪霊をどうしたの？ Momo langsung bergegas sambil panik Okarun kenapa-kenapa. Saat pintu kuil dibuka, ternyata Okarun sedang makan dan dia masih hidup. Okarun tidak kalah panik karena mengira sudah melukai Momo. Momo yang salting langsung menutup pintu. Dia salting dan malah marah-marah tahu Okarun hidup. Padahal mah seneng tuh si Okarun gak kenapa-napa. Nenek Momo lalu muncul dan bilang kutukannya tidak akan aktif kalau di dalam sana.
Momo lalu bercerita apa yang terjadi dengan Okarun. Dia juga cerita kalau bisa menggunakan kekuatan espernya saat diculik UFO. Tapi si nenek tetap tidak percaya UFO. Nenek Momo lalu bercerita soal nenek Turbo, di mana dia dijuluki nenek 100 km per jam. Dikatakan nenek Turbo belakangan ini sering terlihat di terowongan. Nenek Momo juga cerita soal bau reksa, yaitu hantu yang punya keterikatan dengan suatu tempat tinggal. Bisa dibilang hantu penguasa suatu tempat. Dan tidak ada dukun yang bisa melawan bau reksa. Dan di terowongan itu ada bau reksanya. Dan menakutkannya lagi, nenek Turbo sudah bergabung dengan bau reksa. 強い執着を持ってその場所に居続ける霊のことだが、ターボババアと自爆霊が合体してやがった。 Nenek Momo mengingatkan untuk tidak mengusiknya. Dia takut Momo kenapa-kenapa. Tapi Momo dengan hati mantap akan menolong Okarun, terinspirasi dari idolanya karena Momo bersikeras. Akhirnya nenek Momo memberi saran untuk main kejar-kejaran dengan nenek Turbo. Nenek Turbo sangat bangga akan kecepatannya, jadi dia pasti akan meladeni tantangan itu. Tapi masalahnya, kekuatan Boreksa ada dalam kota Shono. Jadi, Momo harus memancing nenek Turbo keluar dari kota Shono. Saat keluar, kekuatannya akan melemah. Dan disitulah dia bisa dikalahkan. ターボババアと鬼ごっこしろ。は？奴は自分の足に絶対的自信を持ってる。適当に挑発すれ。 Tentu saja Momo bilang dia tidak akan mampu melakukannya. Momo bertanya, kenapa tidak memasang jimat di terowongan seperti yang ditempel di gerbang tori mereka? Nenek Momo bilang itu tidak bisa dilakukan karena kekuatan penghalang itu meminjam kekuatan dewa yang bersemayam di daerah mereka. Jika di luar daerah itu, maka kekuatannya tidak bisa digunakan. Nenek Momo menyuruh berlatih. Momo bilang dia tidak akan bisa mau sekeras apapun berlatih. Tapi yang disuruh ternyata bukan Momo, melainkan Okarun. おめえじゃねえよ。あ？こいつだ。あ、そっか。やっと話に入れてもらえるんすか。 Nenek Momo meminta Okarun untuk berlari menggendong Momo. Tapi masalahnya, Okarun cuma bisa berubah ke mode yokai selama 2 kali saja. Maka dari itu, Nenek Momo meminta Okarun untuk berlatih dengan push up, sit up, back up, dan squat 100 kali. Ya, pasti kalian tidak asing dengan latihan ini kan? Keesokan paginya, terjadi sesuatu yang gawat. Setidaknya menurut Momo itu gawat karena Okarun ingin boker. オカルンがトイレ行きたいんだ。これマジでヤバい案件なんだって。障害物とかでオカルンが見えないと呪いが解けちゃうの。 Tapi masalahnya adalah Momo harus tetap bersama Okarun. Jelas ini gawat untuk Momo karena dia tidak mau melihat Okarun boker. Di sini nenek Momo bertanya, bagaimana cara Momo mengendalikan kutukannya? Momo bilang dia hanya memegang auranya, di mana dia seperti melihat aura dari kutukan nenek Turbo lalu meremasnya dengan kekuatan Esper. ほら。そのオーラをギューって握りつぶすとオーラが小さくなって。 Nenek Momo menyuruh Momo untuk menutup matanya dan coba menggunakan indranya yang lain untuk merasakan aura. Saat dicoba, Momo bisa merasakannya. Tapi rupanya itu tidak cukup. Okarun masih tetap berubah. どう？変身して。 Parahnya lagi, itu membuat Okarun sudah tak tahan. Okarun langsung menuju toilet, tapi dihalangi Momo. Setelah lari-larian sengit, akhirnya Okarun boker juga. Dan Momo mau tidak mau harus menemaninya. Di samping itu, nenek Momo bilang, kekuatan Esper Momo mungkin saja lebih besar dari yang sekarang. Tapi itu masih tersegel. Jadinya Momo harus sering berlatih. Momo tak sadar membuat kesalahan. Kalau kalian perhatikan, Momo memalingkan pandangannya dari Okarun. Dan saat Momo melihat ke dalam, sosok nenek Turbo muncul. Kali ini dalam wujud yokai.
Bahkan nenek Momo seperti tidak bergerak dan mimisan. Hanya Momo yang bisa bergerak. Ini seperti masuk ke dimensi lain. Nenek Turbo bilang dia bisa membunuh orang melalui Okarun. Dia tidak akan memberi waktu untuk Momo dan Okarun berlatih. Jadi dia meminta malam ini mereka harus datang ke terowongan. Kalau tidak, semua orang akan mati. Setelah menghilang, nenek Momo dan Okarun tersadar dalam keadaan mimisan. Bahkan nenek Momo telinganya berdarah. に時間なんかやらねえ。今夜トンネルに来い。じゃなきゃこのガキ使ってそこら辺のやつら。 Nenek Momo langsung melihat jimat yang sudah menghitam. Dia bertanya, apa yang terjadi? Malam harinya, karena tidak punya waktu lagi, Momo dan Okarun berangkat ke terowongan. Mereka menggunakan baju khusus anti roh. Sebelum berangkat, nenek Momo memeluk Momo dan bilang, jangan sampai mati. モモ んだよしつけえな。死ぬなよ。 Akhirnya mereka naik kereta agar lebih cepat. Momo bilang tidak akan memaafkan nenek Turbo karena telah melukai orang yang dia sayangi, yaitu neneknya. Dan episode ini selesai. Wah, ternyata bro, nenek Momo boleh juga lur. Apakah mereka bisa menang melawan nenek Turbo? Kita nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe RWPP